Pasangan suami istri di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, mengeluhkan tidak kunjung dilaksanakannya prosesi isbat yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Sukamandijaya. Pasalnya mereka telah mengeluarkan biaya berkisar 400.000, bahkan menurut informasi yang didapat Perak ada juga yang hingga membayar jutaan rupiah pada tahun lalu. Seperti diungkapkan salah satu pasutri di Dusun Margaluyu Barat Desa Sukamandijaya saat diwawancarai Perak TV belum lama ini. Dan Ibu Rubiah ya? Iya, betul. Informasinya Bapak dan Ibu tuh sempat ikut program isbat ya di Desa Sukamandijaya ini ya, yang ini pelopori oleh pemerintah desa ya. Nah itu tahun 2022, betul? 2022 bulan Februari. Nah sekarang tuh prosesnya sudah sampai mana, seperti apa sih Pak? Kalau untuk proses dulu sempat ada kabar awal puasa 2022 Bu ya, mau dilaksanakan isbat nikah, cuman di tengah jalan katanya nggak jadi gitu. Sampai sekarang Belum ada kejelasan. sempat ada pembayaran. Kalau untuk pembayaran itu kan jumlah administrasinya 400.000 ya Bu ya, yang tertera di formulir. Awal pertama pembayaran saya 200 di kantor Desa Sukamandijaya ke atas nama Narpin, katanya selaku motekar. Yang 200.000-nya lagi saya transfer ke atas nama Narpin ke Bank BCB. Yang 200.000-nya lagi datang ke rumah. Jadi 600 ya. Jadi 600.000. Nah, waktu ngasih uang itu ke Pak Narpin itu sebagai apa di situ Bapak? Katanya sih dia selaku motekar ya, motekar yang mengadakan program isbat nikah itu. Dari lembaga atau namanya motekar ya. Motekar aja katanya. Nah di kantor desa ngasihin ke Pak Narpin itu disaksikan oleh siapa saja? Disaksikan di situ ada Pak Witno, ada ya, Pak Witno, Pak Kepala Dusun ada juga ada. Itu perangkat desa di situ ya. Perangkat desa. Kepala desa ada? Kepala desa nggak ada, kebetulan nggak nyaksikan. Nah kan 2022 bulan Februari ya. Iya betul. Sempat Bapak dan Ibu menanyakan ke pemerintahan desa atau ke kantor desa itu? Bulan 10 saya datang ke kantor desa, nggak ada kejelasan Pak ya. Bulan 11 lagi 2022 saya datang, tetap tidak ada pasti, tidak ada kejelasan. Sampai 2022 bulan Desember pun saya datang ke kantor desa. Yang saya tanyain kenapa saya menggugu-gugu datang ke kantor desa, akte cerai yang asli punya istri saya dibawa sama atas nama Pak Narpin. Itu yang saya sering menggugu. Mungkin sebagian orang yang ikut program isbat nikah nggak ada yang datang ke kantor desa, mungkin akte cerainya nggak yang asli gitu. Kebetulan yang punya istri yang asli. Nah, sekarang gimana akte cerainya itu? Nah kebetulan sering datang ke sana. Kemarin bulan Januari kok Februari ya, kantor akte cerai Januari kemarin katanya dapat info, saya telepon sama orang desa Sukamandijaya, katanya akte cerainya udah ada katanya. Saya sih nggak tahu lah kalau untuk kronologis ke depan dia ngambil di mana, nggak tahu. Pokoknya saya juga kan mau nikah resmi kan gitu. Nah waktu ke kantor desa ketemu siapa waktu menanyakan program ini? Pertama awal bulan 10 ya. Sekdes di ruangan. Oh sekdes di ruangan, tanyakan, katanya nanti lagi diusahakan. Bulan 11-nya datang ketemu Pak Witno. Nah bulan 12-nya ketemu Pak Warlan ya. Pak Warlan juga nanyakan, ada di situ. Pak Warlan itu siapa? Kalau setahu saya sih dia katanya suaminya Ibu Lurah katanya. Cuman kan saya kan nggak ada keperluan sama Pak Warlan. Kata Pak Warlan apa kata Pak? Kalau untuk kata Pak sempat marah juga dia. Kalau ada bapak tahu mau katanya mau di LP-in katanya. Ini oknum kata dia tuh. Kata Pak Warlan. Sementara kan kalau Bapak tahunya ini kan pemerintah desa ya. Iya tahunya. Karena kan Bapak datangnya juga ke kantor desa, iya, dan di situ juga yang menjelaskan juga perangkat-perangkat desa, iya, seperti kepala dusun ya ada ya di situ ya. Mungkin Bapak juga kalau misalnya ini bukan program desa, Bapak juga mungkin kalau tidak kenal sama Narpin sama wakil
nggak Gimana? bakalan mau gitu. Karena tahunya pemerintah Tahunya desa kan mungkin ini program desa gitu yang mengadakan kan gitu Pak ya. ya intinya Bapak uang udah masuk, Udah masuk. dari 2022 dan persyaratan juga udah masuk, walaupun memang ada tadi dikembalikan akte cerai yang asli karena Bapak datang marah-marah ya, minta akte cerai yang asli. Minta hak lah. Nah, apa menyikapi masalah ini Bapak kan merasa lah intinya sekarang juga kan isbat itu kan belum dilaksanakan juga, Iya. sementara uang juga belum dikembalikan ya. Kembalikan. Perasaan Bapak gimana ini? Ya sebenarnya sih yang rasa tertipu juga Pak ya. Karena satu merasa dibohongin Pak ya. Ini kan udah hampir setahun lebih. Oh nggak ada kejelasan. Ya. Kedua, nah sekarang saya nggak butuh isbat nikah gitu Pak. Karena saya udah punya akte cerai yang asli dari pengadilan agama. Cuman yang jadi kendala kan bulan tahun-tahun kemarin kan waktu dari bulan 10 akte cerai punya istri kan nggak ada. Otomatis nggak bisa nikah. Saya makanya datang terus ke kantor desa mempertanyakan akte cerai yang asli punya istri saya tolong dikembalikan. Nah sekarang udah giliran dikembalikan kan uangnya kan dari Jakarta. Udah habis buat ongkos dari Jakarta ke kantor desa. Bulan 11 dari Jakarta ke kantor desa. Hampir sebulan 2 kali saya nanyain ke kantor desa tuh. Cuman tetap nggak ada Tapi kejelasan. Bapak mah asli orang Sukamantijaya Saya ya. asli orang Sukamantijaya, Barat. dari barat. Kalau istri dari Jakarta. Dari Nah, Jakarta bisanya akte cerai itu yang asli persyaratan ya, Iya. bisa dikembalikan gimana itu? Istri bilang ke Pak Sekdes waktu ke Ngariung itu lagi kumpul, nanya istri itu Pak, ya mungkin istri yang punya hak, yang punya pribadi Pak ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya 2 hari akte cerai saya harus dikembalikan katanya, karena saya mau nikah resmi. Nah tiba-tiba selang 2 hari juga Bu ya, dapat sehari 2 hari lah. Tanggal 17 kita pulang ke Jakarta. Iya ya. Dapat info dari kantor desa, telepon nih bahwa surat cerai nggak ada. Oh, berarti kan kalau surat cerai itu dikembalikan karena Bapak ada alasan itu ya. Iya, karena mau nikah resmi. Nah, selain ke kantor desa, Bapak sempat ke mana saja nih? Saya cepat nanyain ke kantor KUA Ciasem. Ke kecamatan. Katanya kan mungkin kalau untuk isbat nikah berkaitan sama KUA kan gitu kayak. Nah, saya nanyain langsung ke kantor KUA Apa katanya? Kecamatan Ciasem, diketemukan sama Pak Budi ya. Kak Budi. Pak Budi, Pak Mustafa. Pak Mustafa. Sama Pak Jainal ya? Iya. Iya Pak Jainal. Cuman kata Pak Budi dari KUA Ciasem, dia juga nggak tahu katanya kalau adanya program isbat nikah tuh. Saya juga jadi bingung ya. KUA Kecamatan Ciasem aja nggak tahu gitu. Nah, harapan Bapak ke pemerintah terkait ini apa? Ya mungkin kalau bagi saya pribadi kan mungkin ya saya orang bodoh gitu Pak ya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu hukum. Ya intinya ya jangan terlalu membodohin masyarakat lah gitu Pak. Apalagi uang 600.000 kan bagi saya kan juru parkir sangat berarti banget gitu Pak ya. Saya mengharapkan digantiin lah uang 600.000-nya gitu Pak. Walaupun memang isbatnya Iya, jadi-jadi ya. Iya. Sudah setahun lebih ini ya. Tahun lebih. Balikin lah buat beli beras kan gitu Pak. Dapat minjem kan. Nah, perasaan Bapak dan Ibu setelah merasa dibohongi seperti ini apa? Gimana itu? Intinya sih udah kecewa sih ya, kecewa banget lah. Jadi udah ngerasa tertipu gitu aja. Ini perjalanan udah panjang, 1 tahun lebih. Ya mungkin saya juga kalau untuk sebenarnya sih pengen sih ya dari kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin pengen lapor ke kepolisian. Ya, karena saya pribadi udah benar-benar ditipu gitu lah. Karena upaya sudah dijalani ya, upaya Pokoknya udah ini ya. Dari bulan 10, 11, 12, akhirnya dari bulan 1 kalau nggak salah dapat. Akte cerai yang asli dikembalikan. Tapi tanggapan mereka pihak pemerintahan desa tidak ada yang memuaskan. Tidak yang seperti memuaskan. Maksudnya tadinya sampai saya datang ke KUA Kecamatan Ciasem, tadinya mempertanyakan. Sekarang kan butuh banget sih, intinya sih pengen punya buku nikah. Tapi kan
kalau dipikir-pikir jadi benar-benar merasa ditipu gitu Ya. dengan adanya program ini. Dirugikan lah, Benar, terus dirugikan, merasa kan. ditipu juga. Jadi ada setelah perasaan ini Bapak ditipu ini, ada perasaannya apa rencana untuk melaporkan ke pihak berwajib? Sebenarnya sih balik lagi ke masalah itu, kalau saya seorang bodoh aja, kalau ada yang nganter gitu yang lebih pintar, ada yang lebih ngerti dengan hukum, ya saya sih mau gitu kan melapor ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Cuman kan saya orang bodoh, balik lagi intinya nggak ada yang nganter lah yang Kalau lebih. masalah uang kecil 600 Iya, ribu ya, betul. tapi kepercayaannya. Seperti diketahui, isbat nikah adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat. Dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintahan setempat, dalam hal ini Pemdes Sukamandi Jaya bekerja sama dengan pihak terkait yang mengatasnamakan Motekar yang sebelumnya telah menggelar sosialisasi program isbat nikah di Desa Sukamandi Jaya pada tahun 2022 lalu. Sementara itu, sejumlah pasangan suami istri yang mendaftarkan diri dalam program tersebut sudah melakukan pembayaran kepada seorang bernama Narpin yang mengaku petugas dari Motekar, disaksikan para aparatur dan perangkat Desa Sukamandi Jaya dengan nilai biaya mulai Rp400.000 hingga jutaan rupiah. Menanggapi masalah tersebut saat dikonfirmasi pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 di kantornya, Kepala Desa Sukamandi Jaya Haja Ernawati berkilah bahwa pihaknya hanya memfasilitasi Motekar ini untuk mensosialisasikan program isbat nikah itu saja. Langsung dengan saya, apa uangnya dikasih ke saya. Kalau saya seperti ini, ketika ada seseorang dari dinas lah gitu kan mengatasnamakan itu Motekar ya, mengatasnamakan Motekar bahwa Bu ada program sidang isbat. Saya minta izin untuk sosialisasi di desa itu, mangga. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat saya, gitu kan. Nah selanjutnya mereka berkomunikasi itu dengan si Pak Taspin tersebut, tidak langsung dengan saya. Saya hanya memfasilitasi, mangga gitu saja. Ketika baik untuk masyarakat saya, kenapa tidak? Gitu. Kalau untuk masyarakat tentunya begini Bu, ketika ada di pemerintahan desa, di kantor desa, ya taunya pemerintah desa langsung begitu. Karena tidak pernah ada di kantor desa, tapi mereka bersosialisasi dengan mungkin dibantu oleh Pak RT mungkin ya. Saya juga tidak tahu teknis di lapangannya seperti apa si Pak Narpin tersebut. Tiba-tiba memang ada aduan ya dari masyarakat bahwa mereka sudah ngasih uang. Nah saya tanya dong, ngasih uangnya ke siapa? Ke Pak Narpin ya Bu? Oh oke, nanti saya bantu. Nah insya Allah kita sedang bantu untuk mencari si Pak Narpin tersebut. Bahkan kita juga minta bantuan Babinsa kita gitu kan untuk menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah kalau yang datanya sudah komplit ada 9 orang, kita realisasikan. Tapi yang sudah masuk uangnya ke Pak Narpin, saya tanya melalui siapa? Langsung ke Pak Narpinnya. Ya berarti kan itu antara mereka pribadi dong, bukan dengan desa, bukan dengan aparatur desa atau dusun gitu kan. Kalau saya hanya memfasilitasi ketika ada program baik untuk masyarakat saya, kenapa tidak, itu saja. Nah, berarti sekarang tahapannya masih banyak ya, banyak yang datang, terus sudah ada juga. Enggak banyak yang datang. Enggak ada. Tidak ada yang datang ke desa. Waktu itu hanya ada 1 orang datang ke desa. Mereka sudah mau menikah, bahwa surat-surat aslinya ada di Pak Narpin, itu saja. Kalau untuk datang menuntut atau mempertanyakan sih udah enggak ada sih sama sekali. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.